剿灭烽火军吗？弄错了。老奴以为我在，就成不了。Di awal musim salju, detektif wanita legendaris dari dinasti Nan bernama Tang Ziyan tengah mengeksekusi salah satu pemberontak yang berasal dari prajurit Ponik Api. Keduanya pun terlibat aksi duel yang cukup memanas. Rupanya tak hanya cantik, wanita yang diketahui istri pembuat lentera itu pun mahir dalam aksi bela diri. Sepertinya itu adalah aksi terakhirnya, di mana Tang memutuskan untuk pensiun. 又伤得这么重，我们可不可以离开这里？ Di siang hari yang cerah, Tang yang hendak memasak dikejutkan oleh kedatangan 3 prajurit khusus kekaisaran. Rupanya ketiganya berniat membujuk Tang agar bersedia kembali bergabung dengan mereka. Sepertinya Tang sangat dibutuhkan dalam menyelidiki kasus kematian Qasim Zhang yang sangat misterius. Setibanya mereka di istana kekaisaran, Tuan Zhao yang merupakan ahli pembuat lampu sekaligus suami dari Tang tengah serius mengamati lampu pemberian Kaisar Taidi dari dinasti Bei. Menurut sejumlah penjaga, mereka melihat bayangan monster yang keluar dari lampu tersebut kemudian menghabisi Qasim Zhang. Setelah cukup cermat mengamati, Tuan Zhao pun berkesimpulan bahwa sesosok bayangan tidaklah mungkin dapat membunuh orang. Di lain cerita, tampak pemimpin Ponik Api bersama pria misterius sedang membahas ke-36 rencana yang akan dia eksekusi. Pria itu berpesan agar gurunya jangan terlalu mengambil resiko, mengingat umurnya yang sudah tua. Namun sepertinya pemimpin Ponik bersikukuh melaksanakan rencananya. Rupanya inilah rencana yang digagas oleh pemimpin Ponik, di mana dia menyerahkan dirinya kepada prajurit khusus dinasti Nan. Konon, para pemberontak Ponik Api adalah keturunan prajurit dari dinasti Bei yang tewas dalam peperangan melawan dinasti Nan. Detektif Tang yang melihatnya pun merasa curiga bagaimana bisa dia ditangkap, mengingat dia adalah pemimpin Ponik yang sangat licik. Benar saja, hal yang mengejutkan pun keluar dari mulut lelaki tua itu, di mana dia menegaskan bahwa detektif Tang Ziyan adalah bagian dari Ponik Api yang sekaligus murid kesayangannya. Mendengar pernyataan itu, detektif Tang hanya terdiam, tak mau ambil pusing. Mereka pun segera ambil tindakan dengan menahan detektif Tang. Pasca detektif Tang dijebloskan ke dalam penjara, kekacauan pun terjadi, di mana sejumlah prajurit yang mengawal pemimpin Ponik tiba-tiba meledak. Rupanya ini adalah bagian dari rencana ke-36 pemimpin Ponik. Dengan sekali memutar cincin Ponik miliknya, dia sudah dapat membinasakan lawan. Beruntung Litiju segera tiba, dan lelaki tua itu pun melarikan diri di tengah kobaran api. Menyadari pemimpin Ponik melarikan diri, detektif Tang yang mengkhawatirkan suaminya lantas berinisiatif kabur dari penjara dengan melawan Nona Sai. Rupanya kekhawatiran detektif Tang terbukti ketika dia tak mendapati keberadaan suaminya di rumah. Dengan raut wajah yang sedih, dia pun mencari keberadaan suaminya di setiap pelosok kota, hingga sampailah detektif Tang di depan sebuah gerbang. Seketika itu, dia teringat akan masa kecilnya. Sang guru pun langsung menyambutnya. Sang guru berujar,
tak seharusnya kau menikah. Namun detektif Tang berdalih, dengan dirinya aku bisa bersembunyi lebih dalam dan lebih aman. Tanpa basa-basi, sang guru lantas menunjukkan keberadaan suami detektif Tang. Dengan kondisi tangan yang terikat, sang guru memberikan pilihan. Jika Tuan Zhao dapat membebaskan diri dari labirin kaca, maka dia akan dilepaskan. Semua yang tampak di dalam labirin sejatinya hanyalah sebuah ilusi semata. Setelah berjuang cukup keras, dia pun dapat keluar dari labirin tersebut. Namun naas sang guru ingkar janji, dan seketika itu busur panah menghujam jantungnya. Menyadari suami tercintanya tewas di depan mata, dia pun berusaha tetap tenang dengan menuangkan teh untuk gurunya. Namun siapa sangka di balik sikap tenangnya tersirat dendam yang membara, dan dia pun nekat melenyapkan gurunya. Tak hanya melenyapkan gurunya, Tang juga nekat membantai habis seluruh prajurit Ponik Api. Di saat itulah Tang teringat pertama kalinya mereka bertemu, di mana suaminya menyelamatkannya ketika dia hampir mati. Dan di saat inilah Tang harus menelan pil pahit ketika dia gagal menyelamatkan suaminya. Cerita beralih di istana kekaisaran dinasti Nan, di mana para prajurit yang dikomandani Li Tiju tengah sibuk mempersiapkan perayaan ulang tahun putra mahkota. Rupanya mereka berencana mengundang petarung-petarung wanita hebat yang siap bertempur. Uniknya, mereka akan bertempur di dalam sebuah labirin cermin yang di dalamnya tampak seperti hutan. Seusai pertarungan berlangsung, putra mahkota yang berada di hadapan mereka pun dikejutkan oleh serangan yang tiba-tiba muncul. Rupanya para petarung tersebut dipersiapkan untuk melenyapkan putra mahkota. Serangan tak hanya ditujukan untuk putra mahkota, melainkan untuk Ibu Suri juga. Dan kini mereka benar-benar terjebak di dalam labirin kaca yang penuh dengan ilusi. Beruntung Kasim Wen berhasil menghabisi petarung wanita tersebut. Hal di luar nalar pun terjadi ketika tiba-tiba sesosok monster muncul dan berbalik menyerang Kasim Wen, sehingga dia pun harus tewas. Rupanya insiden tersebut disaksikan langsung oleh Kaisar Taidi dari dinasti Bei. Tang yang tengah berjaga di sisi Kaisar Taidi pun langsung menghampiri monster tersebut untuk menyelamatkan Ibu Suri. Tak lama kemudian datanglah Li Tiju yang memerintahkan Han Bing membantu Tang melawan monster, sementara dia akan mengevakuasi Ibu Suri. Han Bing berujar, "Kau baru datang. Dari mana kau tahu kalau kita hanya berdua?" Seketika itu, Li Tiju berbalik arah menyerang Han Bing. Rupanya, monster tersebut hanya untuk mengalihkan perhatian detektif Tang agar Li Tiju dapat leluasa melenyapkan Ibu Suri. Setelah berdua cukup keras, Han Bing harus merelakan tangannya terpotong oleh pedang milik Li Tiju. Namun Han Bing tak menyerah begitu saja. Dengan menggunakan kakinya, dia berhasil melepaskan anak panahnya dan tepat mengenai Li Tiju. Menyadari terjebak di labirin cermin, dia pun berusaha menghancurkan cermin tersebut dengan mengandalkan instingnya. Beruntung usahanya berhasil dan seketika itu, detektif Tang menghampiri Ibu Suri yang ditawan Li Tiju. Dari sinilah terkuak sebuah fakta mencengangkan, bahwasannya Li Tijulah sosok pria misterius yang membahas rencana ke-36 dengan pemimpin Ponik Api. Tanpa basa-basi, keduanya pun lantas adu fisik dengan mengandalkan kemampuan masing-masing. Detektif Tang bertekad akan membalaskan dendam atas kematian suaminya. Aksi duel maut pun berlangsung semakin memanas. Dan pada akhirnya, detektif Tang menggunakan trik suaminya untuk menciptakan bayangan. Dia pun dapat leluasa membantai Li Tiju dari arah belakang.
Setelah insiden mengerikan tersebut usai, Detektif Tang dihadapkan oleh putra mahkota yang bangga akan usahanya dalam menyelamatkan Ibu Suri. Atas prestasinya, putra mahkota mengangkatnya menjadi kepala prajurit pemerintah kekaisaran. Namun penghargaan tersebut ditolak olehnya karena dia ingin pulang dan menjadi rakyat biasa. Tak hanya itu, diketahui Detektif Tang tengah mengandung. Oleh sebab itu, Ibu Suri mengizinkannya pulang. Dan cerita pun selesai.